Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ervinda beserta teman saya Baruna, Emma, Yulia, dan Aldian. Kami dari kelompok 3 pengantar administrasi publik akan mempresentasikan tentang makalah kasus real pengembangan organisasi di sekitar kita. Jadi yang pertama ada pendahuluan. Pengembangan organisasi adalah suatu usaha terus-menerus dan berkelanjutan dan suatu kesediaan untuk melakukan perubahan secara bertahap. Pengembangan organisasi terus-menerus terjadi dan mempunyai pengaruh yang dominan bagi masyarakat. Perubahan yang terjadi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu perkembangan teknologi, perkembangan mekanisme, perkembangan organisasi, dan perkembangan sosial. Organisasi harus mampu mengarahkan warganya agar dapat beradaptasi dengan baik dan bertahan. Organisasi juga harus mampu memanfaatkan dampak positif dan berbagai perubahan. Proses ini yang dinamakan pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi juga merupakan bentuk usaha perubahan berencana yang dikendalikan dan dipimpin oleh top manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari teman saya. Bab 2, pembahasan. Pengertian pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan cara pendekatan terhadap perubahan yang berjangka panjang dan lebih luas ruang lingkupnya, dengan bertujuan untuk menggerakkan seluruh organisasi ke arah tingkat fungsional yang lebih tinggi. Pengembangan organisasi didefinisikan sebagai upaya pimpinan yang terencana dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Pengembangan organisasi bertujuan 1. Meningkatkan prestasi dan keefektifan kerja. 2. Meningkatkan kesehatan organisasi. 3. Memudahkan pemecahan masalah dalam pekerjaan. 4. Meningkatkan mutu keputusan. 5. Mengadakan perubahan yang efektif. 6. Meningkatkan tujuan organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. 2. Teknik pengembangan organisasi. A. Sensitivity training merupakan teknik yang terdiri atas 6 sampai dengan 10 orang. Pemimpin kelompok membimbing peserta meningkatkan kepekaan terhadap orang lain. B. Team building, pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya. C. Survei feedback, teknik survei ini tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. D. Transactional analysis. Teknik ini dimaksudkan untuk mengurangi kebiasaan komunikasi yang buruk dan berkonsentrasi pada gaya komunikasi antar individu. E. Intergroup activity. Meningkatkan hubungan baik antar kelompok agar tidak saling ketergantungan satu sama lain. F. Proses consultation. Pengembangan organisasi mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, kerjasama, dan pemecahan konflik. Teori dan praktik pengembangan organisasi didasarkan pada beberapa asumsi penting, yaitu pertama, manusia sebagai individu. Manusia memiliki hasrat berkembang dan berkeinginan untuk berkontribusi sebanyak mungkin pada organisasi. Yang kedua, manusia sebagai anggota dan pemimpin kelompok. Organisasi harus berasumsi bahwa setiap orang dapat diterima dan diakui perannya oleh kelompok kerjanya. Yang ketiga, manusia sebagai warga organisasi. Hubungan antar kelompok dalam organisasi menentukan efektivitas masing-masing kelompok. Saya akan melanjutkan dari teman saya, bab 3 penutup kesimpulan. Pengembangan organisasi merupakan proses, pendekatan, atau metode yang bertujuan untuk mengadakan sebuah perubahan dalam sebuah organisasi ke arah yang lebih baik. Pengembangan organisasi didasarkan atas ilmu sosial terhadap analisis masalah organisasi dan pengefektifan perubahan yang diarahkan dengan menggunakan konsultan yang berlatih atau ahli dalam perubahan. Dalam proses pelaksanaannya, pengembangan organisasi memerlukan teknik yang digunakan yaitu sebagai berikut. 1. Latihan kepekaan atau sensitivity training. 2. Pembukaan tim atau team building. 3.
survei umpan balik atau survei feedback. 4. Transactional analysis. 5. Intergroup activities. 6. Konsultasi proses atau proses consultation. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.